Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultum zuhur kita pada siang hari ini, kita tadaburi beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang rezeki. Ada orang menganggap bahwa rezeki itu adalah uang atau materi. Anggapan ini sebenarnya tidak salah, ya, bahwa rezeki itu identik dengan materi atau uang. Tapi sesungguhnya rezeki itu bukan itu saja. Rezeki akar katanya ro, zai, qaf. Sangat banyak dalam Al-Quran kalimat turunan dari ro, zai, dan qaf ini. Ya. Rezeki itu ternyata bukan semata-mata materi. Tetapi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dalam kalimat lain namakan dengan nikmat atau karunia, itu adalah rezeki, pemberian. Ya. Maka kalau seandainya orang menganggap rezeki itu adalah uang atau materi, maka yang dianggap, apalagi kalau dikaitkan dengan kebahagiaan, yang banyak rezeki dia bahagia, maka yang akan bahagia cuma orang kaya saja. Karena mereka yang dapat uang banyak atau kekayaan banyak. Padahal dalam kajian para ulama, kebahagiaan itu bukan milik prerogatifnya orang kaya. Kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Dan salah satu penunjang kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapat rezeki, karunia, pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki atau karunia atau nikmat yang paling utama ternyata bukan uang atau materi, tetapi adalah iman. Pemberian Allah, rezeki dari Allah, kita beriman, kita punya keyakinan yang benar, itu adalah karunia yang paling besar, tidak ada nilainya. Karena buah dari iman itu adalah surga insyaallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ataupun kalau seandainya kita anggap rezeki itu sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini, Allah berikan rezeki kepada kita dalam bentuk nikmat sehat. Itu juga sangat mahal. Atau masih bersatunya ruh dengan jasad, kita masih hidup. Itu juga adalah rezeki pemberian dari Allah yang mesti kita syukuri. Nah, dari sebegitu banyak rezeki karunia yang Allah berikan, tentu kita perlu menelusuri apa penyebab Allah memberikan rezeki kepada kita. Atau apa faktor-faktor yang menyebabkan rezeki itu datang bahkan bertambah dari kita. Nah, berdasarkan kajian para ulama, setidaknya ada 8 bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita karena faktor-faktor. Apanya? Pertama, faktor karena kita masih hidup. Jadi kalau seandainya ruh dan jasad masih menyatu, maka pasti rezeki itu akan tetap Allah berikan. Pertama, ruh dan jasad masih menyatu, itu juga adalah rezeki. Kemudian berikutnya, materi atau kebutuhan hidup kita
akan Allah berikan selama kita masih hidup. Ini bukti bahwa yang menghidup dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq, dia zat yang Maha Pemberi rezeki. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata, yang hidup di permukaan bumi ini, kalau dia masih hidup, tidak manusia saja, hewan, binatang, tumbuhan, kalau masih hidup, pasti Allah berikan rezekinya. Tumbuhan butuh apa? Tumbuhan butuh air, Allah turunkan hujan. Tumbuhan butuh apa? Tumbuhan butuh pupuk, Allah berikan rezeki pupuk itu lewat tangan manusia atau lewat binatang. Binatang butuh apa? Binatang butuh makan, Allah ciptakan binatang yang menjadi kebutuhan makanan bagi binatang itu. Apa kebutuhan cicak? Cicak tidak butuh manusia. Cicak cuma butuh nyamuk. Allah berikan. Selama makhluk itu masih hidup, Allah berikan jaminan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata, yang hidup di permukaan bumi ini, kecuali Allah jamin rezekinya. Jangankan untuk hewan atau tumbuhan, untuk kita saja manusia. Mungkin kita tidak makan, sudah berhari-hari tidak makan. Kalau alasannya karena puasa, tidak ada masalah. Tapi memang yang akan dimakan itu yang tidak ada. Kita tidak makan. Tapi kalau belum takdirnya untuk meninggal, mungkin kita tidak makan, tapi kita bisa minum. Mungkin kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, terbaring di rumah sakit. Tapi kalau takdirnya belum mati, belum berpisah ruh dengan jasad, ternyata bisa dengan infus. Tetap saja kita masih bisa bertahan hidup. Itu bukti bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki kita karena kita masih hidup. Oleh karenanya, jangan sampai kita berputus asa dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih hidup, yakinlah pasti ada rezeki kita. Dan rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain, sebagaimana kita juga tidak akan bisa mengambil rezeki orang lain itu. Rezeki kita itu sudah ditentukan masing-masing. Jatahnya burung, burung yang akan mengambil. Jatahnya cicak, cicak yang akan mengambil. Jatahnya kita manusia, kita yang akan mengambil. Jatah kita tidak akan diambil oleh orang lain, jatah orang lain juga tidak akan kita ambil. Jatah anak kita, memang rezeki untuk anak kita, walaupun mungkin lewat tangan kita. Pada bab ini, rezeki yang dijamin oleh Allah karena kita masih hidup, berlaku untuk semuanya, dan tidak ada status halal dan haram. Pasti semua makhluk yang masih hidup, Allah jamin rezekinya dengan cara Allah sendiri. Sebagai contoh, dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan sikap tawakal dengan belajar kepada seekor burung. Bukan masalah halal dan haramnya, tapi bagaimana tingkat tawakal seekor burung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di ada di permukaan bumi ini Allah jamin rezekinya. Sebagai contoh, burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulin la ruziktum kama yurzaqut tayr. Yakhruju sabahan ja'ian wa 'ada masa'an syabi'an," atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau kalian, kata Rasulullah SAW, ini pelajaran untuk kita, memiliki tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu adalah seperti tawakalnya seekor burung, di mana burung itu keluar di pagi hari dengan perut kosong, keroncongan.
lalu di sore harinya dia kembali ke sarangnya dengan perut kekenyangan. Apa maksudnya? Burung tidak pernah sekolah, burung tidak ada kuliah, burung tidak punya skill kecuali hanya mencari makan. Dan yang dia kerjakan adalah ketika matahari sudah terbit, dia keluar dari sarangnya, bekerja, berusaha. Walaupun dalam tanda petik ini tidak ada halal dan haram bagi burung, tapi dia keluar dari sarangnya, bekerja, berusaha. Dan terbukti dengan skill sederhana yang dia miliki, sore harinya dia pulang ke sarang dengan perut kekenyangan. Artinya apa? Tawakal itu adalah bekerja secara optimal, setelah itu serahkan kepada Allah. Berapa jatah kita, berapa hak kita, Allah yang maha menentukan. Nah, begitu Islam mengajarkan kepada kita. Tawakal yang benar adalah seperti tawakalnya burung. Di pagi hari dia bekerja, di sore harinya kembali dengan hasil yang dia dapatkan. Tetapi kita bukan binatang. Kita ini adalah manusia mukallaf. Ada beban membangun peradaban, ada kewajiban menjalankan syariat. Maka dalam Islam bukan sekadar bekerja, tetapi juga harus memastikan halal dan haram. Kalau kita hanya sekedar bekerja, yang penting untung, yang penting dapat manfaat, yang penting dapat kompensasi yang besar, tidak memikirkan halal dan haram, nah, mohon maaf, sama kita dengan hewan atau binatang. Yang kedua, ini 8, kita sampaikan 2 saja. Yang kedua, rezeki kita dapatkan berbanding lurus dengan usaha, seperti yang dicontohkan oleh burung tadi. Allah berfirman, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Setiap manusia itu akan mendapatkan rezeki sesuai dengan usaha yang dia miliki. Pada bab ini berlaku keahlian, berlaku keterampilan, berlaku kecerdasan, berlaku kaidah siapa yang rajin pasti dia mendapat. Tapi belum masuk pada level kita taat atau tidak taat. Tidak. Ini babnya adalah skill keahlian. Maka tidak salah. Orang tidak tahu dengan Tuhan. Dia tidak beragama. Dia tidak mengerti halal dan haram. Tapi karena dia bekerja serius, rezekinya lebih banyak dibandingkan kita yang soleh, yang taat. Kenapa? Karena ini adalah babnya skill atau keahlian. Oleh karenanya kita mesti berusaha semaksimal mungkin, bekerja berdasarkan skill, keahlian, keterampilan, sehingga usaha yang kita lakukan tidak sekedar mendapatkan rezeki, tapi bisa berlipat ganda karena skill atau keahlian yang kita miliki. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan yang ketiga dan keempat atau seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.